Target pertemuan kita ini ya kita maksimalkan lah. Ini sekarang kan kita udah masuk ke jilid 2 ya. Jilid 2 sudah selesai belum kan? Nah, belum. Untuk satu jilid kita maksimalkan, mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu 2 pertemuan saja. Jadi kita maksimalkan, mudah-mudahan 8 pertemuan jilid semua sudah selesai. 4 jilid 6 ya, berarti satu jilid 2 pertemuan berarti 12 ya kan? Ya kalau bisa mudah-mudahan lebih cepat untuk pemaksimalan untuk penyampaian materi per jilidnya. Akan tetapi untuk pelatihannya mungkin insya Allah ya kita kalau misalkan ada yang belum paham itu bisa dipertanyakan kembali ya. Untuk itu Allah supaya berkah lagi, mari kita mulai untuk pertemuan sore ini dengan membacakan surah Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk peraga kan ada peraga teori 1 nggak Pak? Nggak hafal. Kalau bisa langsung hafal ya. Yang pertama adalah huruf-huruf hijaiyah berharokat fathah. Huruf sambung asli atau tidak sambung. Itu banyak halamannya 1 sampai 32 ya, sampai halaman 32. Huruf hijaiyah berharokat fathah sambungnya dari halaman 33 sampai akhir. Yang ketiga huruf hijaiyah asli. Yang keempat angka Arab. Nah, huruf hijaiyah asli dan yang terakhir huruf angka Arab. Jadi pokok bahasan buku tilawat jilid 1 itu adalah target tercapainya pembelajaran jilid 1 adalah ini gitu ya. Jadi kalau misalkan anak sudah bisa membaca huruf sambung huruf yang tidak sambung dan huruf sambung, dan dia sudah paham tentang apa itu fathah ya, terus huruf asli daripada huruf hijaiyah itu seperti apa, karena pembacaan huruf yang ketika ada harokatnya dan ketika tidak ada itu sama atau beda? Nah beda, maka itu anak-anak kita kenalkan. Seperti alif ketika tidak berharokat dia nama aslinya alif. Ketika ada fathah A, ketika ada kasroh ada dhamma. Nah seperti itu. Termasuk angka Arab. Nah angka Arab jangan sampai anak-anak baca Quran, belajar baca Quran tidak diajarkan angka Arab, karena bukan kadang-kadang lagi ya, pengalaman di tahsin bapak-bapak pun ada yang belum tahu angka Arab. Ketika saya arahkan, coba buka surah Al-Baqarah halaman 15 contohnya, ayat sekian, mereka kebingungan pas buka nanti salah gitu halaman dan ayatnya. Oh ternyata belum tahu. Nah maka saya ajarkanlah dari mulai tilawat 1. Ada bapak-bapak yang masih tilawat 1 ya, jadi nah itu supaya anak-anak tahu gitu ya, angka Arab dan termasuk huruf asli
daripada huruf hijaiyah ini, penyebutan alif sampai ya itu seperti apa. Nah, maka dikenalkan dan dimaksimalkan di jilid 1. Jangan sampai ketika anak selesai jilid 1, pas jilid 2 mereka masih kebingungan huruf, masih tertukar ya pengucapannya, masih belum tahu nama atau apa angka Arab. Nah, kalau misalkan di TOT 2 dia belum tahu tujuan atau target di jilid 1, berarti jangan dulu dinaikkan. Jadi dimaksimalkan. Contoh, anak ini sudah ikut munakosyah, dia lulus, pas di tilawati 2 dites lagi dia sebenarnya belum bisa. Oh, berarti nggak apa-apa sebenarnya, bisa ketika contoh kalau misalkan anak sudah lulus munakosyah nih, mungkin karena human error ya, yang ngetesnya kurang teliti dan sebagainya, kadang-kadang ada seperti itu. Anak-anak kalau misalkan diturunkan, kasihan juga kadang-kadang ke mentalnya gitu ya dan sebagainya. Tidak apa-apa, dia masuk ke kelas tilawati 2, tapi dia harus mau belajar tentang kekurangannya. Contoh kekurangannya di angka, berarti kita harus memaksimalkan tuh tentang angkanya, pengenalan angka gitu ya. Kalau misalkan dia belum maksimal di salah satu huruf, kalau misalkan semua huruf tidak mungkin, salah satu hurufnya, contoh kho dengan ha tertukar atau dengan jim, biasanya seperti itu. Jim dengan ha, dengan kho, terus fa dengan sya, contohnya fa dengan shin ya. Nah, itu berarti dimaksimalkan di huruf-huruf yang memang anak-anak sering tertukar ya. Oke. Untuk peraga pertemuan berapa? Kalau udah lebih dari 17, 10, yang belum 5. Nah, betul. Pertemuan 1 sampai 16 berapa halaman? 5. Pertemuan 17 sampai selesai 10 ya. Dengan catatan kalau yang 5 itu dengan dibacakan dulu sama guru, lalu anak mengikuti, berarti itu teknik berapa? Teknik yang kedua. Nah, setelah teknik kedua selesai, contoh kita bacakan di sini halaman terakhir aja kita bawa. Nah, contoh di huruf sambung ya. Nah, kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi berdiri pun harusnya di peraga sebelah kanan ya. Jadi posisi peraga sebelah kanan kita nunjuk dengan tangan kanan ya, gitu. Tapi kakak saja ya. Pas. Oke. Pendapat dari selanjutnya. Nah, jadi posisi peraga itu di sebelah kanan, dan biasakan kepada anak itu ketika menunjuk yang baik dengan tangan kanan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ada pakai petunjuk ya, jadi ada petunjuk pakai pulpen atau apa. Tapi kalau di sekolah saya pakai petunjuk yang terbuat dari besi gitu ya, yang bisa dipendekin, dipanjangin. Nah itu ya. Oke, anak-anak semuanya perhatikan, ulangi bacaan yang Bapak bacakan. Contohnya seperti itu. Sobo sama dengan sobo. Ulangi. Sodo sama dengan sodo. A sama dengan a ya. A sama dengan a. Hasoda bobako habona ya. Hasoda dobato hadona. Kita anggap ini selesai, berarti bahawa wadako tabaan ya. Bagowa wadako tabago. Tabako ya. Oke, nah setelah itu baca ulang dari
awal sampai akhir. Anak-anak semuanya kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca bareng. Sodo sama dengan sodo, a sama dengan a. Hasoda bobato hadona sampai selesai. Nah, ini cara mengajarkan peraga di pertemuan 1 sampai 16. 16. Dari 17 sampai selesai per 10 halaman. Caranya gimana? Pertemuan 10 pertama itu dari barisan 1 sampai 4. Jadi hanya 4 baris saja ya. Oh, 1, 2, 3, 4. 4. Berarti sampai sini ya? Iya. Ya, sampai sini. Sampai sini. Nah, hari ini contohnya pertemuan ke-17. Berarti kita mengajarnya dari halaman 1 sampai mulai dari. Oke. Tadi cara mengajarkan peraga di pertemuan 1 sampai 16 dari halaman 1 sampai selesai itu seperti itu. Jadi per pertemuan 5 halaman. Caranya teknik 2 dan 3. Teknik 2 dan 3. Sekarang kita misalkan sekarang hari ini adalah pertemuan ke-17. Pertemuan ke-17 berarti barisannya adalah 4 baris pertama. Ya, 1, 2, 3, 4. Berarti sampai sini. Besoknya lagi pertemuan ke-18 berarti 4 akhir yang dibaca seperti itu, ya. Jadi sebenarnya semuanya sama. Setiap hari kita bacanya itu seperti 1 halaman, ya. Kan 1 halaman itu kan 8 baris. Kalau biasanya 8 baris itu per halaman, kalau misalkan di pertemuan 17 dan seterusnya itu hanya 4 baris tetapi 10 halaman, ya. Karena insya Allah anak-anak sudah bisa. Nah, di pertemuan ke-17 dan sampai selesai itu tekniknya kita pakai teknik yang ketiga saja. Jadi bisa lebih cepat. Tidak memakai teknik 2. Kalau teknik 2 itu kita mengenalkan dulu bacanya seperti apa, kan? Gitu. Kalau ke pertemuan 17 dan selanjutnya anak-anak biasanya sudah pada lancar, sudah pada tahu halaman ini bacanya seperti apa dan seterusnya. Gitu ya, paham kan, Ibu? Oke, diulang. Ketika pertemuan 1 sampai 16 berapa halaman? 5. Perharinya 5 halaman, 1 sampai 5. Besoknya 6 sampai 10. Besoknya lagi 11 sampai 15. Besoknya lagi 16 sampai 20. Karena tilawati ini, ya, peraga ini 20 halaman, ya. Jadi untuk 1 pekan, ya. 1 pekan itu kalau misalkan pertemuannya 4 kali, ya. Kalau misalkan 5 kali berarti bisa lebih. Nah, untuk putaran dari pertemuan 1 sampai 16 teknik 2 dan 3. Untuk teknik untuk putaran pengajaran di pertemuan 17 dan seterusnya kita pakai teknik 3 saja, ya. Coba sekarang kita ibaratkan sekarang pertemuan ke-17. Baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk baca bareng. Sodo, 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 haso, khoso, soro, sosa, soda, baso, khoso, soro. Cukup. Ya, setelah itu buka halaman berikutnya sampai halaman 10. 10 sampai halaman. Nah, besoknya lagi 4 baris terakhir. Oke, untuk pembelajaran peraga sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Masih kurang? Paham ya? Insya Allah.
Right? Oke. Ya. Jadi pertemuan 1 sampai 16 kita memakai teknik 2 dan 3, bacanya per 5 halaman per hari. Peraga maksimalkan 15 menit karena kita pengajaran per sesi itu 70 menit ya. 5 menit pertama pembukaan ya, motivasi, doa dan seterusnya. Setelah itu baru masuk ke peraga 15 menit, berarti 20 menit. Sisanya berapa lagi? 50 menit. 45 menit baca simak, anak-anak baca satu orang, yang lain menyimak. Ketika anak-anak ada yang baca simak satu orang, terus ada yang ngobrol, nah coba kita ingatkan, nah, jangan ngobrol, perhatikan temannya yang baca ya, dengarkan dan lihat halaman atau baris yang dibaca sama teman kita, seperti itu ya, supaya anak itu cepat bisanya gitu ya. Untuk baca simak per harinya berapa halaman? 1 halaman, tapi bisa jadi 2 halaman ya. Contoh ketika ini halaman 10 ya, coba dibuka di halaman di tilawati 1 tentang Ain dan Ro, itu ada di halaman 19. Nah, contoh pertemuan ke-19 itu materi ini tuh ada di peraga, maka yang ada di peraga itu dilewat ya, hanya dibaca bareng saja ya. Rohima rohimu ya, Rohima rohimu, ajila ajilu, ajila ajilu. Kita lewat bawahnya, fathah kasroh doma, doma kasroh doma, Fathah kasroh doma, doma kasroh doma. Berikutnya halaman 6. Ketika halaman tersebut berwarna merah, maka itu harus kita maksimalkan karena itu adalah rumus. Ketika di halaman berikutnya tidak ada warna merah, berarti itu adalah halaman latihan ya. Contoh anak di halaman 6 bacanya ajila ajilu, contohnya masih tertukar fathah kasroh doma, maka kita harus ingatkan ketika garis miring di atas namanya fathah, bunyinya a, jadi seperti itu ya. Garis miring di bawah namanya kasroh, bunyinya i. Angka 9 kecil di atas namanya dhammah, bunyinya u. Harus sampai paham, dan itu diajarkan di halaman awal dia apa, di halaman 10 pertama lah, di jilid atau tilawati 2 gitu ya. Oke, baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca bareng. Ajala ajili ajilu, ba'asa ba'isi ba'isu, taroka tariki tariku. Cukup. Halaman 7. Fa'ilu Rosilu yaminu, naswiru farihu ghorimu. Cukup. Halaman 8. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Junuba wa'ada khotama, rofasa karimu salimu, fa'ula safiro hafidho, dan seterusnya. Halaman 9 kita lanjut. Halaman 9 sudah masuk ke pembahasan fathatain atau yang disebut dengan tanwin. Tanwin itu ada fathatain, kasrotain, dan Domatain. Kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walada walada. Silakan satu orang satu baris saja. Ibu makan. Barisan berikutnya. Ya.
Ya, lanjut. Terus? Zahuqan. Terus? Ya, ke bawahnya baca bareng. Libasan. Huzuwan. Fatah kasroh fatah tain. Kasroh fatah tain. Nah, ketika baca baca bareng itu anak harus menunjuk ke barisan yang dibaca. Apalagi untuk anak yang masih kelas 1, kelas 2 itu harus benar-benar dia itu menunjuk apa yang dia baca. Jangan sampai kadang-kadang anak seperti ini, fathah kasroh doma, fathah tain kasroh tain doma, matanya kemana gitu ya, tidak melihat buku. Kadang anak bisa karena mendengar, bukan paham karena melihat, bukan paham karena baca. Ya, bahkan ada anak yang sampai halaman itu hafal gitu ya, karena bukan dengan melihat, dengan mendengar gitu. Ya, dengan sering dengar dia jadi hafal halaman gitu. Tapi pas dites gak bisa gitu ya, gak tahu hurufnya. Nah itu ada yang seperti itu. Nah itu biasanya audionya lebih main daripada visual. Nah kita coba latih anak itu audio dan visualnya itu benar-benar dilatih gitu ya. Nah bagaimana cara pendengaran yang baik, bagaimana supaya mereka itu bisa mendengar dengan baik, dan bagaimana dia supaya melihat apa yang kita jelaskan itu bisa memperhatikan dengan baik juga ya, supaya balance ya gitu antara audio dan visual. Oke, halaman 10. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asafan rojulan juruzan amalan masalan furuton. Silakan putaran kedua dari barisan yang ke 3. Oke, untuk baca simak bukan maksudnya, maaf. Untuk contoh, tadi kita bacanya sekarang itu halaman 10. Tadi barisan pertama putaran berarti putaran kedua barisan berapa? Nah, contoh tadi di terakhir Ustaz itu barisan yang keempat. Apakah melanjutkan ke barisan kelima atau mengulangi dari barisan kedua? Mengulangi ya, karena kita mengikuti putaran itu mengikuti hitungan barisan. Jadi barisan di sini kan ada 8 baris. Kalau misalkan per baris berarti harus 8 putaran. Mau lebih cepat bisa per anak 2 baris ya. Tapi konsekuensinya ketika kita menjumpai anak yang memang agak kesulitan, biasanya satu anak itu mencapai beberapa menit gitu ya, menghabiskan waktu gitu ya. Jadi ya tetapi gimana kitanya saja ya. Kalau misalkan anak kesulitan ya tolong diantar gitu ya, antar dulu dokter, jangan ya. Tapi kita kasih tahu ya, kasih tahu dulu, setelah itu diulang lagi gitu. Contoh itu huruf gitu. Itu amalan, diulang amalan. Oke. Sekarang halaman 11. Halaman 11 barisan pertama tadi sudah contohnya sudah selesai. Berarti sekarang barisan yang kedua di putaran kedua. Silakan Bu. Halaman 11. Ya. Terus? Wahidan nadhiru sahilu. Terus? Oke, halaman 12. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengenalan kasrotain. Anak-anakku semuanya ingat yang garis miring 2 di atas namanya. Nah, itu harus sebelum kita membahas materi baru harus mengingatkan kembali materi yang sudah diajar. Di situ tertukar gitu. Garis miring 2 di atas dan di bawah itu kadang anak suka tertukar bacaannya, apakah secara bunyi ataupun misalkan namanya. Nah, diingatkan sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu garis miring 2 di bawah.
ya, garis miring 2 di bawah namanya kasrotain. Diulang, nah, garis miring 2 di bawah namanya kasrotain. bunyinya in. Nah, boleh dibaca ya. Kalau misalkan anak-anak TK kan mungkin banyak yang belum bisa baca ini ya. Kalau misalkan untuk anak kelas 1, 2 biasanya sudah bisa. Coret 2 di bawah. Nah, di bawah ada keterangan, coba kita baca bareng. Coret 2 di bawah namanya kasrotain bersuara in. Dibaca pendek, jangan sampai mirip m. Nah, jangan bacanya m tapi in ya. Oke, baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulin. Sekarang contohnya putaran yang kelima. Silakan Bu. Berarti barisan yang keberapa? 5. Ya, barisan yang ke-5. Silakan. Ya, bawahnya ya. Gimana? Fatah tain kasrotain. Oh, fatah tain kasrotain, fatah tain kasrotain, kasrotain kasrotain. Nah, bacanya fathatain ya, jangan fathatain tetapi fathatain, kasrotain ya. Nah, anak-anak juga seperti itu. Fathatain, kasrotain, jangan kasroh, tapi taknya dihidupkan. Ketika ada alif ta, alif lam selanjutnya ada tak bertasydid, itu maka jadi hidup taknya kan. Fathatun kan asalnya fathatun, ketika hidup, ketika sukun fathah ya. Maka ketika ada tain, fathah tain bacanya. Fathah tain, fathah tain, fathah tain, kasroh tain ya. Fathah tain, kasroh tain. Fathatain kasrotain, fathatain kasrotain, kasrotain kasrotain. Ya, coba dibaca. Fathatain kasrotain, fathatain kasrotain, kasrotain kasrotain. Nah, di keterangan di bawahnya kan coret 2 di bawah namanya apa? Kasrotain, kasrotain, tetapi kasrotain. Iya. Oke, lanjut. Sudah jadi. Iya. Boleh dari judul atau misalkan langsung ke barisan pembahasan. Silakan bebas ya. Oke, halaman 13. Nah, berarti halaman 12 anak-anak sudah bisa nih. Nah, contoh di halaman 12 ini berarti pertemuan yang ke-12 ya. Pertemuan yang ke-12. Berarti hari ke-13. Nah, di halaman ke-13 ini hari ke-13 apa nih? Nah, kita bahas lagi. Nah, garis miring 2 di bawah teh apa namanya kemarin teh? Kasrotain. Kasrotain. Kalau misalkan masih ada yang loading, cepat dengarkan gitu ya. Kasrotain bunyinya apa? In. Nah, seperti itu. Yuk baca basmalah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ghasiqin khuluqin azimin. Silakan. Sekarang pertemuan yang ke-7. Silakan Bu. Nah, yang mana? Itu barisan ke berapa? Itu ke-7. 2, 3, 4, 5. Itu ke-8. Nah, mahisi. Oke, lanjut. Oke. Saya teh ke yang baris pertama ya. Ya, kalau barisan pertama kita baca Basmalah. Setiap barisan pertama baca basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ghasiqin khuluqin azimin. Oke, lanjut. Nah, seperti itu ya. Oke, halaman 14. Pengenalan bunga Tai. tai. Nah,
Domah yang berekor namanya domatai. Domatai. Dibaca pendek, jangan sampai miring. On. Nah, di bawah keterangannya ya. Jadi domah yang berekor, kalau di sini domahnya berekor, atau ada tulisan domahnya angka 69, ada juga ya. Ada atau koma dengan 9, itu boleh. Tapi di sini bahasanya samakan saja, domah yang berekor namanya domatai, bersuara un, dibaca pendek, jangan sampai miring. On, jangan on tapi un. Oke. Untuk judul dihitung baris atau tidak? Dihitung. Dihitung, harusnya dihitung. Jadi untuk bacaan anak yang putaran pertama itu barisan judul sama barisan yang kedua. Nah, jadi 2 baris ya bacanya. Terus termasuk bacaan ketika anak yang baca baris terakhir itu baca juga sama bacaan yang keterangan di bawah. Kayak fathatain kasrotain itu dibacanya sama anak yang baca baris terakhir. Jadi, nah kayak tadi Domah yang berekor. Nah itu bacanya yang hanya fathatain kasrotain saja kan. Harusnya itu dibaca sama anak yang baca barisan terakhir. Contoh di sini barisan yang terakhir mubinun. Nah itu langsung baca yang selanjutnya fathah kasroh domatain, fathatain kasrotain domatain, kasrotain domatain. Nah itu ya. Jadi itu dibaca sama anak yang baca terakhir. Terus nanti di putaran berikutnya anak berikutnya baca barisan pertama. Nah berarti 2 baris judul sama barisan selanjutnya. Jadi itu dihitung 1 putaran saja. Ya. Ustadz, Ya. kalau yang ininya yang bahasa Indonesianya domah yang berekor namanya itu dibaca nggak atau nggak usah? Dibaca. Sama anak yang terakhir atau barengan atau Barengan. gimana? Kita baca dulu. Anak-anak di bawah ada keterangannya. Coba kita baca bareng atau kita baca dulu ya. Domah yang berekor namanya domatai, bersuara un, dibaca pendek, jangan sampai miring. Nah, setelah itu kita baca bareng sama anak-anak. Pakai nada juga boleh ya. Kayak tadi, domah yang berekor namanya domatain, bersuara un, dibaca pendek, jangan sampai miring. On. Nah, ya, itu juga sama, nada ros, ya, ya, halaman 14 kita baca bareng dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahadun amadun dusurun sodiqun ajuzun raufun mubinun fathatain kasrotain domatain. Halaman 16. Ya, seperti biasa ketika bait kemarin adalah rumus, sekarang pemaksimalan atau pemahaman kepada anak-anak ditanyakan lagi. Domah yang berekor itu namanya apa? Domatai. Bunyinya apa? Nah, kalau sudah pada bisa berarti kita lanjut. Kalau misalkan banyak anak yang lupa, diingatkan dulu sekitar 1 atau 2 menit ya. Setelah itu baru baca simak. Oke, sekarang barisan yang terakhir, silakan. Putaran terakhir, ya, maka. Halaman berapa? 16. Oh iya, 16 ya betul. Oke, halaman 16. Berikutnya. Oke, lanjut. La'ibun hamidun roziqun. Oke, cukup. Halaman 17. Nah, karena ini adalah latihan, jadi dilewat saja. Halaman 17
barisan yang kelima ya, dimulai dari Ustaz Dedi, silakan. Ya, halaman 17 putaran kelima. Oke, mutar ke sini ke depan, Bu. Lanjut. Somadun, gomadun, dulalun. Ya. Nah, di halaman 18 kita materi baru tentang ada apa, bentuk-bentuk tak. Tak. Ya, di bawahnya ada keterangan, boleh kita bacakan dulu. Perhatikan bentuk-bentuk tulisan tak. Ya, nah di sini ini jangan dibahas baca bareng ya kita. Ya, bagi santri yang penting letak dan jumlah titik, jangan sampai menjadi membacanya. Ya. Ya, jadi untuk bentuk tak ini, kalau misalkan usia anak TK sampai SD kelas 1 itu kalau kita jelaskan secara rinci kan agak sulit juga ya. Nah jadi tapi kita kenalkan saja, minimal mereka pernah mendengar walaupun mereka belum paham ya. Anak-anakku semuanya, bentuk tak itu ada dua, ada tak yang terbuka, ada yang tertutup atau tak bulat. Nah kita jelaskan, tak terbuka adalah tak maftuhah, tak yang tertutup adalah tak marbutoh. Nah gitu ya, tak maftuhah dan tak marbutoh. Tak maftuhah tak yang terbuka, tak marbutoh tak yang bulat gitu, atau tertutup atau bulat ya, tahu bulat. Nah pengucapannya sama, tetapi bedanya ketika ketika tak ini sukun di akhir. Nah, gitu ya. Ini untuk level kelas 3 ke atas boleh dijelaskan agak detail gitu, agak ya, kalau secara detail agak sulit juga. Tapi untuk anak-anak TK di usia kelas 2 ke bawah, TK sampai kelas 2 lah, itu minimal kita kasih tahu bentuk taknya saja. Ya, namanya saja tak terbuka, namanya maftuhah, tak yang bulat namanya marbutoh gitu ya, atau namanya dulu tak maftuhah tak yang terbuka, tak marbutoh tak yang bulat, itu boleh dibalik ya. Nah kalau misalkan untuk yang levelnya lebih ini dijelaskan, ketika tak yang maftuhah di akhir itu taknya tetap berbunyi tak. Contoh muslimatun, muslimat. Tetapi ketika yang tak bulat, ketika di akhir dan di waqaf tidak menjadi tak lagi, tetapi menjadi ha, seperti itu ya. Rokobatun, rokobah, ya kan? Nah itu. Ya, tapi untuk anak-anak yang misalkan levelnya TK sampai kelas 1, kelas 2 itu biasanya agak sulit untuk dijelaskan secara detail ya. Jadi cukup anak tahu, oh ini tak yang terbuka itu tak apa gitu ya, tak yang tertutup atau yang bulat itu apa. Oke, kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tun sama dengan tun, sama dengan tun. Ya diulang. Tun sama dengan tun, sama dengan tun. Oke. Azifatun, baroratun, rokobatun. Ulang. Azifatun, baroratun, rokobatun. Oke, silakan Bu. Humazat, ini ya, humazatin khosyi'atun waraqatun. Ya, lanjut. Oke, baca bareng. Khotimatin qori'atun hawiyatun sodaqatin nafaqatun basfiratun. Oke. Untuk halaman 19 itu taknya tak marbutoh semua. Ya, betul nggak? Betul. Marbutoh.
Nah, untuk di halaman 20 di sini masuk ke materi yang baru, yaitu setiap fathah diikuti alif panjangnya satu alif, jangan sampai memanjang. Yang berwarna merah dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Keterangan tambahan atau dua harokat, ya, karena satu alif itu bacaan panjangnya berapa harokat? Dua harokat. Dua alif 4 harokat, ya. 3 alif 6 harokat. 1,5 alif 1 harokat, gitu, ya. Ada gitu yang bacaan 1,5 alif, ada, yaitu bacaan gunnah yang dibaca demo kayak nun tasydid, idgham bi gunnah, ikhfa, itu bacanya 3 harokat. Antum min ba'di, termasuk ikhfa juga. May yaqulu, idgham bi gunnah, ya. Oke, kita masuk ke materi yang baru di halaman 20. Anak-anak semuanya perhatikan di sini ada yang warna merah. Contoh, ya. Ya, yang warna merah ini adalah Punten Ibu. ada fathah bertemu Enggak. alif, ya, fathah bertemu alif, ya. Ketika ada fathah bertemu alif maka dibaca panjang, ya. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat. Jangan sampai 2 alif. Panjangnya, ya. Ba ta, yuk diulang. Ba ta. Duha saja, ya. Duha saja. Kola naha. Kola naha. Saro sako. Subata. Nabatan. Shidada. Oke, sekarang halaman 21. Bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasa berarti halaman 21 hari ke-21 juga. Nah, diingatkan lagi. Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Fathah diikuti alif. Ketika ada fathah diikuti alif dibaca panjang atau pendek? Panjang. Berapa harokat? 1 alif atau 2 harokat. Kita baca, perhatikan. Nah, setiap pertemuan kalau mau pakai teknik 2 dulu boleh. Ya, jadi kita baca dulu barisan pertama, anak mengulang. Atau misalkan teknik 1 saja. Ya, anak mendengarkan, ya. Teknik 1 itu kan kita yang baca, anak mendengarkan. Mihada sampai selesai. Gitu ya, boleh silakan. Nah, tetapi untuk yang kebiasaan biasanya itu teknik 2 saja di awal. Di akhir ketika sudah selesai semua baca, sudah 8 putaran contohnya, diakhiri dengan apa? Baca bareng atau teknik di 3. Anak-anak semuanya, yuk, karena putaran sudah selesai, kita baca bareng. Yuk, kita baca bareng. Bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mihada. Libasa. Ma'asyan. Sudah cukup, ya. Oke, jadi kalau teknik 1 itu seperti apa?
teknik satu baca mengikuti Oke. Guru membaca, murid anak-anak mendengarkan. mendengarkan. Yang teknik yang kedua, diulang, baca, mengulang. guru membaca, anak mendengarkan dulu, setelah itu mengikuti. Yang ketiga, Baca bareng. baca bersama. Oke. Halaman 22, halaman 23. Kita baca 3 baris saja per halamannya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hutaman, hutaman, hutama. Sowaban, sowaba. Turing, turaban, turaba. Abidun, solihun, zahidun, ghafirun, sajidun, rokihun, nasirun, sari'un, ja'ilun. Oke, halaman 24. Baca 2 baris saja. Amala, amalan, amala. Oh iya benar. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amala, amalan, amala. Abada, abadan, abada. Halaman 25. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maroha, marohan, maroha. Hazana, hazanan, hazana. Midada, Midadan, midada. Ya, cukup. Halaman 26, 27 dan 2 halaman 26 dan 27 kita baca 2 baris. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Barisan 2 baris terakhir. Kasifatin, daniyatun, rafi'atin, wajifatin, qasiratin, nasibatin. Oke, halaman 27. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 2 baris terakhir. Aliyatin, khosyiatin, marohan, nuzulan, wasyiatin. Oke, halaman 28. Nah, 28 kita sudah masuk ke pembahasan yang baru, yaitu apa? Fathah berdiri dibaca panjang sama dengan panjangnya, fathah diikuti alif. Nah, jadi cara menjelaskan caranya gampang. Ketika ada fathah berdiri atau alif kecil di atas huruf, maka itu panjangnya sama dengan fathah diikuti alif. Ya, Bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Naha sama dengan naha. Waduhaha idza talaha. Nah, kalau misalkan baca simak putaran pertama, judul boleh baca bareng saja. Ya, judul dibaca bareng saja. Jadi anak-anak untuk judulnya kita baca bareng. Nah, seperti barusan. Sekarang putaran yang pertama, silakan Bu Mega. Oke, untuk judul kita tadi sudah ya, kita anggap sudah dibaca bareng. Ya, lanjut saja. Ya, terus. Hati-hati. Oke, lanjut. Wahada kitab. Gimana sih nadanya? Maaf. Ada kitabun. Wahada kitabun wa qala sahirun. Gitu. Wa qala sahirun
wa dzaka alimun. Nah, gitu ya. Datang, naik, turun. Iya, Oke, Pak. lanjut. Ustaz. Barisan dulu terakhir kita baca bareng. Fa huwa yara dzalika dahaha idza saja wala kashifa wa ma kafa dzalika huma. 29 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ata yatawara idza qada qurubatin zulumatin bi ayatin. Oke. Halaman 30. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala wala hadiya wa huwa ala dzalika la ayatin wala rafatha wala jidala. Kalau kita baca yang dua kali baca berarti rumus nadanya apa? Datar turun. 1, 3 datar Turun. Kalau angka yang kedua itu naik. Naik, Ya. yang naik. Kalau 3 kali baca berarti normal. 1, 2, 3. Kalau 2 kali baca 1, 3. Alhamdulillah. Oke, halaman 31. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 2 baris saja. Wa sa'alaha wa ma tuhaha wa hadza kitabun ala rajulin. Halaman 32. Halaman 32 yang baru tentang Ya. sukun atau kasroh diikuti ya sukun. Nah, di bawah kan ada keterangan ya. Nah, keterangan yang seperti ini yang sifatnya keterangan lumus itu dibaca bareng. Anak-anak kita baca bareng semuanya keterangannya dulu di bawah. Apa keterangan? Coba dibaca. Setiap kasroh diikuti ya sukun dibaca panjang 1 alif. Yang berwarna merah dibaca panjang 1 alif. Seperti itu ya. Pakai nada 1, 2, 3. Ya, baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan Bapak dulu ya. Kita baca dulu pertama. Hina farihina. Baca bareng. Hina farihina. Oke, sekarang putaran pertama silakan. Jadi dengan binun tapi binun. Nah, ulangi. Oke, lanjut. Jidun majidun. Oke, lanjut. Oke, barisan terakhir baca bareng. Khirun. Wakilun. Oh, barisan terakhir ya, mohon maaf. 3 baris terakhir maksudnya tadi. Oh. Ya, ulangi. Barisan terakhir baca bareng. 2, 2, 3. Khirun sakhirun. Oke, untuk halaman yang latihan kita lewat saja, langsung ke halaman yang warna merah. Halaman 36. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cara penyampaiannya sudah tahu ya. Setiap rumus kita baca keterangan yang di bawahnya. Setelah itu baru memulai bacaan. Dibaca dulu sama kita, sama gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi baca basmalah sudah. Anak-anak perhatikan barisan yang pertama Bapak bacakan, nanti diulang. Burun soburun. Diulang. Burun soburun. Kalau sudah judul baru dimulai oleh anak
anak yang putaran pertama. Ya. Halaman 40. Halaman 40 sudah masuk ke materi fathah berdiri, kasroh berdiri, dan doma terbalik. Nah, di bawah di keterangannya seperti biasa dibacakan fathah berdiri, kasroh berdiri, doma terbalik, dibaca panjang satu alif. Nah, hi hu, ya basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ha hi hu. Diulangi. Ha hi hu. Oke. Ya, putaran pertama. Kalau Ya, panjang kalau gini agak gimana? panjang, ya. Nah, cara bacanya mahahuna qaiduna lahu qanituna. Diulangi. Oke, berikutnya. Ya. Wa kutubihi wa rusulihi. Salah. Wa kutubihi wa rusulihi ma'ahu nadhiran. Lagi. Wa kutubihi wa rusulihi ma'ahu nadhiron. Wa kutubihi wa rusulihi kan datar ya. Wa kutubihi wa rusulihi ma'ahu nadhiran. Coba diulang. Wa kutubihi Wa kutubihi wa rusulihi, ya. wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi ma'ahu nadhiron. Nah, gitu. Lanjut. Oke, cukup. Halaman 41, baca dua baris terakhir. Ya, baca bareng. 1, 2, 3. Naharon nusyuron akhahu Haruna. Terus yang terakhir. Haruna waziron lahafidhuna. Oke, halaman 42. Bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu sama dengan qalu. Diulang kan? Qalu sama dengan qalu. Oke, bawahnya putaran pertama. Ya, betul. Man. Nah, ini dibaca man karena Oh, ada iya. wakaf. Oke. Dakhaluna oh ya. Dakhaluna ron kanu kafirina. Terus baca bareng semuanya. Madza khalaqu fa idza sajadu ala ma fa'alu li adama fasajadu. Nah, jadi ketika ada tanwin di akhir itu dibaca saja. Karena Oh, iya. Kita belum belajar tentang wakaf. Jadi di sini kita melatih anak-anak pengucapan tanwin itu seperti apa. Ya. Halaman 43. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, barisan pertama baca bareng. Wala taziru waziratun bi'ibadihi khabirun. Cukup. Sekarang 3 baris terakhir. Nah, coba cara bacanya gimana? Dari nah, berarti ini nah kalau misalkan yang 2 kali baca berarti datar turun. Tapi kalau misalkan bacanya yang panjang, ya, 1 barisnya itu 1 nada. 1 nada. Contoh.
nada yang pertama, barisan yang panjang yang pertama, nada pertama. Dengarkan. Wa junudahuma kanu khati'ina. Ya, baca bareng yang dua harapan di ayun ya. Wa junudahuma kanu khati'ina. Yang kedua, nada yang kedua Naik. naik. Wa kanu lana khashi'ina. Ulang. Wa kanu lana khashi'ina. Yang terakhir tuh Run. Wa kanu bi ayatina shadiqina. Ya. Wa kanu bi ayatina shadiqina. Nah, gitu. Wa kanu bi ayatina shadiqina. Ya, itu turun halaman 44, baca bareng semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya khawiyatun yaqumani maqamahuma lahu waladun khalidina fiha Wa hiya zalimatun ala urushiha maka yazigu qulubu fariqin wa junudahuma kanu khati'ina fa akharani yaqumani maqamahuma sani'uha sirataha. Seperti itu ya. Fasanu'iduha nadanya tinggi ya. Sanu'i awal naik karena di akhir bahasa terakhir maka diturunkan. Sanu'iduha sirataha. Cukuplah untuk pertemuan hari ini, kita cukupkan di jilid yang kedua. Alhamdulillah pembahasan jilid yang kedua sudah selesai. Bapak Ibu kalau bisa setiap ada penjelasan yang memang memerlukan catatan, tolong dicatat per halamannya. Kayak tadi membahas tentang di halaman 20 contohnya total ikuti alif itu keterangannya harus dibaca, nanti dikasih keterangan sama kita yang di buku masing-masing itu dicatat. Ini harus dijelaskan caranya seperti itu ya. Barangkali ada pertanyaan.